Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Di video kali ini saya akan coba membahas terkait dengan contoh surat suara sah dan tidak sah untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Untuk diketahui sahabat-sahabat sekalian, sedikitnya ada 4 kriteria surat suara calon presiden dan wakil presiden dinyatakan sah. Yang pertama, apabila para pemilih mencoblos pada tanda gambar pasangan calon, maka surat suara tersebut dinyatakan sah. Jadi para pemilih bisa memilih apakah dia mencoblos calon presiden saja ataukah bisa mencoblos calon wakil presidennya saja. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, surat suara sah dinyatakan apabila para pemilih mencoblos pada nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka surat suara tersebut dinyatakan sah. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, apabila para pemilih mencoblos partai pendukung dari pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi meskipun mereka tidak mencoblos gambar calon presiden dan wakil presidennya, tapi mereka mencoblos lambang partai pengusung dari calon presiden yang mereka dukung, maka surat suara tersebut dinyatakan sah. Kemudian yang keempat, sahabat-sahabat sekalian, apabila para pemilih mencoblos lebih dari satu coblosan tetapi masih berada pada area kolom calon presiden dan wakil presiden yang mereka dukung, maka surat suara tersebut dinyatakan sah. Misalnya mereka mencoblos gambar pasangan calon presiden, kemudian mereka juga mencoblos salah satu lambang partai pendukung dari calon presiden yang mereka dukung, atau mereka mencoblos nomor urut dan sekaligus mencoblos gambar calon presiden, atau mereka tidak mencoblos gambar calon presiden maupun wakil presiden tetapi mereka mencoblos latar belakang dari gambar calon presiden dan wakil presiden serta salah satu di antara lambang partai politik yang mengusung calon presiden dan wakil presiden yang mereka dukung. Bila hal tersebut terjadi, sahabat-sahabat sekalian, maka surat suara tersebut dinyatakan sah. Berikutnya sahabat-sahabat sekalian, contoh surat suara dinyatakan tidak sah apabila memenuhi 5 kriteria. Yang pertama, apabila para pemilih memilih lebih dari satu pasangan calon. Misalnya dari keempat pasangan calon yang tersedia, mereka mencoblos semuanya. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, surat suara dinyatakan tidak sah apabila terdapat 2 tanda coblos. Yang satunya mencoblos gambar dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, sedangkan coblosan yang lainnya berada di luar kolom yang tersedia pada gambar calon presiden dan wakil presiden. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, surat suara dinyatakan tidak sah apabila pencoblosan dilakukan di luar kotak dari gambar pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi mereka tidak mencoblos satupun di antara 4 calon presiden dan wakil presiden yang ada. Akan tetapi mereka mencoblos di luar kotak gambar pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berikutnya yang keempat, surat suara dinyatakan tidak sah apabila para pemilih tidak melakukan pencoblosan, akan tetapi mereka menggunakan alat tulis untuk menandai calon presiden dan wakil presiden yang mereka dukung. Jadi mereka tidak menggunakan paku untuk mencoblos, akan tetapi menggunakan ballpoint atau spidol untuk menandai calon presiden dan wakil presiden yang mereka pilih. Apabila didapati model seperti itu, maka surat suara dinyatakan tidak sah. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, surat suara dinyatakan tidak sah apabila para pemilih melakukan pencoblosan tidak menggunakan alat yang telah disediakan oleh petugas KPPS. Misalnya mereka menggunakan korek untuk melubangi kolom pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka dukung. Jadi seperti itu sahabat-sahabat sekalian ya, mudah-mudahan dapat difahami dan jangan lupa datang ke TPS masing-masing pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Gunakan hak pilih kita dan pilih sesuai dengan hati nurani kita semuanya.
Semoga bermanfaat. Jika ada kritik, pertanyaan maupun saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.